Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Asy'ari MHI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran fikih, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Faridatul Husna, Zuyin Afi Wasi'ah, dan Tu'fi Azminatal Badi'ah, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Siasah dan Prinsip-prinsipnya dalam Hidup Bermasyarakat dan Bernegara. Baik, langsung saja. Yang pertama mengenai pengertian fikih siasah. Fikih siasah merupakan tarkib idhofi atau kalimat majmuk yang berasal dari dua kata, yakni fikih dan siasah. Fikih secara bahasa berarti pemahaman, sedangkan fikih secara istilah berarti pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Selanjutnya siasah. Siasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, memerintah ataupun mengurus. Sedangkan siasah menurut istilah adalah mengatur, mengurus atau memerintah sesuatu untuk mewujudkan kemaslahatan. Fikih siasah dikenal juga dengan istilah siasah syariah, yang mana Imam Al-Bujairimi mengemukakan bahwa siasah syariah adalah memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan. Selanjutnya Ahmad Fathi menjelaskan bahwasannya fikih siasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara. Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang yang membuat segala hukum, peraturan maupun kebijaksanaan terkait umat dan negara diserahkan kepada pemegang kekuasaan atau pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih siasah adalah ilmu yang mempelajari terkait hal-hal atau seluk-beluk tentang urusan umat dan negara, tentang segala bentuk hukum, peraturan, dan juga kebijaksanaan yang telah dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berdasarkan kepada syariat agama Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Selanjutnya saya Tu'fi Azminatul Badi'ah akan melanjutkan presentasi mengenai prinsip dasar siasah dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip kedudukan manusia di atas bumi sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah
Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Prinsip yang kedua yaitu manusia sebagai umat yang satu. Meskipun manusia itu berbeda suku, bangsa, warna kulit, tanah air ataupun agama, tapi manusia adalah satu kesatuan, sama-sama makhluk Allah. Dengan demikian, perbedaan antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihannya masing-masing dan saling menutupi kekurangannya masing-masing. Kemudian yang prinsip ketiga ialah prinsip kepemimpinan. Allah telah menjadikan manusia sebagai penguasa di atas bumi, sebagaimana firman Allah yang tadi, dan sebagian dari manusia juga diangkat beberapa derajat, tingkat, dan dari yang lain. Kekuasaan dan ketinggian derajat itu tidak lain Allah akan menguji kalian bagaimana menerima, mempergunakan, dan mensyukuri pemberian Tuhan kita. Kemudian prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah ini menghendaki agar hukum perundang-undangan dan kebijakan politik diterapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. Masalah yang diperselisihkan itu dapat dimusyawarahkan dengan baik-baik dan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Prinsip musyawarah ini terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 199 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Kemudian ada prinsip persatuan dan persaudaraan, yakni manusia itu juga saling satu sama lain adalah bersaudara, sebagaimana di dalam di dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Terus prinsip yang selanjutnya adalah prinsip hidup bertetangga. Mestian mempertahankan kedaulatan bernegara dan larangan melakukan agresi dan invasi juga tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Selanjutnya juga ada prinsip perdamaian. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengedepankan prinsip perdamaian dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan tujuan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada prinsip hak-hak asasi dan keadilan, bahwa semua warga negara dijamin hak-hak pokok tertentu, dan beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi antara lain jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri, harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan hukum syariah. Kemudian di dalam hadis disebutkan juga ada beberapa prinsip kebutuhan. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip kebutuhan akan pemimpin, yakni di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, apabila ada 3 orang bepergian keluar, hendaklah salah seorang di antara kalian menjadi pemimpin. Yang selanjutnya, prinsip tanggung jawab seorang pemimpin, bahwa sebagai pemimpin itu harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa tiap-tiap kamu adalah seorang pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Terus prinsip selanjutnya ada prinsip hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan persaudaraan saling mencintai. Kemudian ada prinsip ketaatan, bahwa setiap muslim wajib menaati perintah dari pemimpin dan juga tidak melakukan maksiat.
Selain itu, ada prinsip pemimpin, ada sanksi untuk pemimpin yang tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa akan datang kepadamu pemimpin-pemimpin yang memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu padahal mereka tidak melaksanakannya. Barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka itu, dalam artian itu pemimpin, dan membantu kezaliman pemimpin itu, maka ia tidak termasuk golonganku atau golongan umat Nabi Muhammad dan tidak termasuk golongannya. Kemudian ada prinsip tolong menolong oleh yang kuat atas yang lemah dan yang kaya atas yang miskin. Disebutkan bahwa barang siapa yang memiliki kelebihan berupa kemampuan, maka hendaklah ia membantu dengan kelebihannya itu di atas orang yang tidak memiliki kemampuan. Dan barang siapa yang memiliki kelebihan bekal, maka hendaklah ia memberikan itu kepada orang yang kurangan bekal. Selanjutnya ada prinsip kebebasan berpendapat, bahwa setiap manusia itu memiliki hak dan dalam mengeluarkan pendapat. Sebagian dalam hadis disebutkan bahwa siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia ubah dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya dan tidak mampu dengan lisannya dan tidak mampu lagi dengan hatinya. Apabila tidak demikian adalah selamanya iman. Kemudian ada prinsip persamaan di depan hukum, bahwa di dalam hadis juga disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang belum kamu binasa lantaran apabila ada seorang tokoh terhormat mencuri, mereka membiarkannya, dan tetapi apabila ada orang yang lemah mencuri, mereka melaksanakan hukum atasnya. Maka Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscayalah aku akan potong tangannya. Maksud dari hadis tersebut bahwa ada kesamaan hukum di situ, tidak memandang anak siapa, jabatannya ataupun siapapun itu yang memiliki tingkat derajat yang berbeda. Kemudian ada prinsip dalam mengangkat para pejabat negara atau pelaksana atau suatu urusan. Disebutkan bahwa barang siapa yang memegang kekuasaan mengurus urusan kaum muslimin, kemudian ia mengangkat seorang padahal ia menemukan orang yang lebih pantas bagi kaum muslimin daripada orang itu, sesungguhnya ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Zuyin. Selanjutnya yaitu macam-macam fikih siasah. Dalam kurikulum Fakultas Syariah, fikih siasah dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama siasah disturi, siasah mali, siasah dauliyah, dan yang terakhir yaitu siasah harbi. Yang pertama yaitu fikih siasah disturi. Fikih siasah disturi yaitu kebijakan yang diambil kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Fikih siasah disturi ini mencangkup hak dan kewajiban rakyat, entah itu muslim ataupun non-muslim. Kemudian masalah baiat, waliul ahdi, dan lain sebagainya. Itu tadi yang pertama. Yang kedua yaitu fikih mali atau siasah maliyah asy'ariyah. Mali yang berarti benda, berarti pemerintah mempunyai wewenang yang mengatur keuangan negaranya sendiri. Yang ketiga yaitu fikih daulah atau harjah. Daulah berarti kerajaan atau kekuasaan. Berarti yang dimaksud fikih siasah dauliyah yaitu pemerintah itu mempunyai wewenang, mempunyai kekuasaan dalam hubungan internasionalnya, meliputi teritorial, tahanan, pengasingan, dan lain-lain. Intinya itu hubungan antar negara, hubungan internasional gitu. Yang terakhir yaitu fikih harbi atau harbi maksudnya itu perang.
keadaan darurat atau genting. Maksudnya fikih siyasah harbi di sini yaitu pemerintah itu mempunyai wewenang, mempunyai kekuasaan dalam mengatur, mengurusi hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, gitu ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.